Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Kewirausahaan Pendidikan Islam. Dan semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian, terkhusus saya pribadi. Yuk, jangan lupa disimak video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama adalah usaha. Usaha adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Usaha dapat berupa usaha kecil ataupun menengah maupun besar dalam berbagai bidang. Yang kedua adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah individu yang memiliki kemampuan, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan atau mengembangkan serta mengelola usaha baru dalam mengambil resiko demi mencapai keuntungan dan keberlanjutan usaha. Yang ketiga adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses atau kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai, serta mengembangkan peluang bisnis, serta merancang strategi dengan mengorganisasi sumber daya, serta menanggung resiko untuk membangun usaha. Kewirausahaan merupakan sistem berpikir dan proses kerja yang melibatkan kreativitas, inovasi, serta pengambilan keputusan dalam manajemen usaha. Jadi, bisa diambil perbedaan dari ketiga aspek tersebut: usaha, wirausahawan, serta kewirausahaan. Dapat dilihat dari fokus dan sifatnya. Usaha merupakan kegiatan atau unit bisnis yang menghasilkan barang ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan wirausahawan adalah individu yang menciptakan ataupun mengelola dan mengembangkan usaha dengan keberanian serta mengambil resiko dan juga memiliki kemampuan melihat peluang. Sementara itu, kewirausahaan adalah proses ataupun kemampuan cara mereka berpikir kreatif, inovatif yang digunakan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha tersebut. Dengan demikian, usaha adalah bentuk kegiatannya, serta wirausahawan adalah pelakunya, dan kewirausahaan adalah proses ataupun prinsip yang digunakan dalam menjalankan usaha. Faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah merupakan kondisi ataupun peristiwa di luar diri seorang yang mendorong munculnya inspirasi untuk menciptakan usaha baru. Wirausahawan biasanya melihat masalah yang terjadi di masyarakat, peluang pasar yang belum terpenuhi, tren yang sedang berkembang, atau perubahan teknologi yang membuka kesempatan baru. Biasanya, ide bisnis sering muncul ketika seorang mengamati kebutuhan yang belum terpenuhi, melihat permasalahan yang dialami orang lain, atau memanfaatkan peluang dari perubahan lingkungan. Contohnya, banyak orang kesulitan mencuci pakaian karena sibuk. Maka dari itu, seorang wirausahawan memunculkan ide usaha seperti laundry ataupun cuci pakaian yang berbayar. Dan juga misalnya di suatu daerah belum ada toko, seorang wirausahawan ini memiliki kemampuan dengan menciptakan lapangan baru atau menciptakan toko-toko yang baru. Sikap dan kepribadian wirausahawan ini sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Karena usaha tidak hanya bergantung pada modal dan peluang, tetapi juga pada karakter pribadi pemilik dalam menghadapi tantangan, serta pengambilan keputusan dan mengelola usaha tersebut. Wirausahawan yang memiliki sikap positif serta disiplin, kerja keras, kreatif, jujur, percaya diri, berani mengambil resiko, dan pantang menyerah
akan lebih mampu mempertahankan usaha ketika menghadapi hambatan. Selain itu juga, kepribadian yang terbuka terhadap perubahan dan mampu beradaptasi membuat wirausahawan lebih mudah mengikuti perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen. Sebaliknya, wirausahawan yang mudah menyerah, tidak disiplin ataupun kurang jujur, itu akan sulit membangun kepercayaan serta mempertahankan usaha dalam jangka panjang. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.